Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza di line 231186206092. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori pembelajaran apresiasi sastra menurut 3 para ahli. Yang pertama ada menurut William T. Gordon, yang mana itu ada 3 kata kunci, yaitu yang pertama ada kreativitas, yang kedua itu ada pengalaman, lalu yang ketiga itu ada respon. Nah, di sini saya ambil contohnya itu dalam karya seni, pembelajaran karya seni. Di sini kan setiap anak-anak itu memiliki kreativitasnya yang berbeda-beda. Mungkin anak yang A ini lebih suka membuat karya seni dalam bentuk limbah atau barang bekas, contohnya itu celengan gitu. Lalu anak yang B ini lebih suka mungkin karya seni yang berbentuk hal-hal yang lain. Nah, setiap anak-anak ini kan memiliki kreativitasnya yang berbeda-beda. Lalu dari kreativitas mereka tadi, mereka akan melakukan membuat gitu karya seni. Contoh anak yang A tadi membuat karya seni dari barang bekas. Nah, mungkin awalnya dia malu gitu untuk membuat, nggak pede dengan hasil karya mereka itu sendiri. Lalu dikuatkan lagi oleh gurunya bahwasanya ini sangat bagus, kamu bisa membuat sesuatu barang dari barang bekas, yang mana itu kan bisa mendaur ulang lagi. Nah, itu kan sesuatu yang bagus sekali. Nah, dari tadi penguatan dari guru ini tadi, anak yang tidak pede ini tadi akan mendapatkan respon yang jauh lebih pede atau lebih baik lagi karena telah dikuatkan oleh gurunya tadi. Yang mana awalnya dia tadi tidak pede dengan hasil karya limbah dia tadi, celengan dari barang bekas, mungkin dari botol. Nah, nanti anak ini akan lebih merasa pede dengan karya dia sendiri, dan dia bisa memamerkan lagi karya-karya dia itu ke teman-teman. Wah, lihat nih hasil karya saya daur ulang dari botol bekas. Yang kedua oleh Maudie. Di sini kan Maudie itu ada 3 kata kunci. Yang pertama itu ada pengalaman, yang kedua ada kebahasaan, lalu dilanjut lagi dengan keterampilan berbicara. Di sini saya mengambil contohnya itu anak ini mengambil pengalaman dari sesuatu cerita mereka, entah itu cerita apapun, entah itu cerita buku yang ada mereka di rumah tentang si kancil buaya atau cerita dari TV-TV. Nah, itu bebas sekali. Yang mana nanti anak ini dari pengalaman mereka menonton atau mereka membaca, ini nanti anak ini bisa mengulang kembali cerita mereka itu kepada teman-temannya di depan kelas. Yang mana ini kan nanti bisa melatih berbahasa mereka, cara mereka berbicara, mereka berekspresi kepada teman-teman mereka. Yang mana ini juga bisa meningkatkan keterampilan berbicara mereka, serta ini bisa meningkatkan juga kepercayaan diri mereka itu saat berbicara di depan kelas. Yang ketiga, ini ada teori menurut Subman, yang mana ada 3 kata kunci juga, yaitu ada inquiry, mencari informasi, lalu mereka menyimpulkan, mendapatkan kesimpulan. Yang mana sini saya ambil contohnya itu bawang merah dan bawang putih, yang mana nanti kan mereka mencari tahu cerita bawang merah putih itu seperti apa sih, endingnya seperti apa nanti akhirnya. Nah, mereka akan mencari tahu bagaimana cerita dari bawang merah bawang putih ini. Lalu mereka akan mencari tahu juga tiap tokoh di cerita bawang merah bawang putih ini tadi. Contoh, bawang merah ini apa? Apakah dia baik atau jahat gitu? Bawang putih ini juga apakah dia baik atau jahat? Mereka akan mencari tahu. Lalu mereka akan memilih salah satu dari tokoh-tokoh tadi itu. Contoh itu di bawang putih, itu kan perannya sangat baik, lemah lembut gitu. Nah, lalu juga bahwasanya bawang putih ini juga sering ditindas-tindas oleh kakak dia tadi, bawang merah dan ibunya. Lalu di kesimpulan nanti mereka akan mengetahui, seperti yang saya bilang tadi, mereka akan mengetahui, oh ternyata bawang putih ini anak yang baik, penurut, tapi sayangnya dia sering ditindas, dicaci maki oleh ibu tirinya dan kakaknya, seperti itu. Nah, dari 3 teori yang saya jelaskan tadi, saya lebih suka ke teori Maudie. Kenapa? Karena yang pertama itu dia kan awalnya itu kan pengalaman kata kuncinya, yang mana anak ini akan menceritakan kembali cerita pengalaman mereka sendiri, yang mana itu kan nyata, tidak akan dibohong-bohong mereka. Yang mana nanti anak ini juga bisa melatih berbicara, lalu anak ini juga lebih pede waktu berbicara di depan kelas. Ini kan juga sesuatu yang bisa melatih mereka untuk berbahasa yang lebih baik dan lancar juga. Dan di sini dari Maudie ini juga mereka juga lebih berekspresi lagi, bagaimana entah gerakannya, mukanya atau bagaimana. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.